Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bertemu lagi kita pagi ini dalam siri bimbingan keluarga kita dengan tajuk yang ke-6, yaitu kelahiran diraja. Ya, semalam kita menyentuh tentang bagaimana seorang gadis suci bernama Maria begitu taat apabila malaikat Tuhan berbicara kepadanya bahwa dia akan mengandung walaupun dia belum bersuami. Dia taat walaupun risikonya besar. Karena katanya, terjadilah pada hambamu seperti mana yang engkau firmankan. Ya. Maka di sini kita belajar bahwa ketaatan Maria menjadikan kita ini dapat memiliki berkat daripada Allah untuk membolehkan kita menerima janji-janji Allah kepada bapa leluhur kita, yaitu Bapa Abraham. Amin. Jadi hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua. Kita akan melihat sedikit cerita apa yang berlaku ketika Yesus Kristus yang adalah seorang raja yang diutus dari surga lahir ke bumi ini. Ya, hari ini tentang kelahiran Yesus. Kita baca ayat yang kedua. Yang pertama, pasal yang kedua. Pada masa itu Kaisar Agustus menitahkan semua penduduk di seluruh dunia dibanci. Ketika pembancian pertama dilaksanakan, Quirinius menjadi gubernur di Syria. Dalam pembancian tersebut, setiap orang perlu kembali ke tempat lahir masing-masing untuk mendaftarkan diri. Oleh itu, Yusuf terpaksa berangkat dari bandar Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem di Yudea, karena dia daripada keturunan Daud. Dia pergi untuk mendaftarkan diri bersama Maria, tunangnya yang sedang hamil. Sewaktu mereka di sana, tibalah masanya untuk dia bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, yaitu anak sulungnya. Dia membedung anak itu, lalu membaringkannya di dalam sebuah palung, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah tumpangan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur karena pada hari ini kami Tuhan masih izinkan bernafas dan dapat belajar dari firman-Mu. Dan Tuhan hari ini ketika kami belajar, kami percaya Tuhan akan menyediakan bagi kami pengertian. Tuhan akan menyediakan jalan kepada kami untuk menerima berkat daripada Tuhan yang Tuhan janjikan pada saat kami belajar taat dan setia, belajar menurut firman-Mu. Bukakan hati kami dan kuatkan kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, karena kami Tuhan bersedia untuk mendengar apa yang Kau mau perkatakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, soalan kita yang pertama, persoalan kita. Mengapa ya Yesus seorang raja yang diutus dari surga perlu mengalami pengalaman lahir di tempat seperti ini, dalam kandang hewan, karena mereka tidak mempunyai rumah tumpangan pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu semua pun rakyat-rakyat kembali ke tempat masing-masing. Dan seperti yang telah direncanakan, dia lahir dan dibaringkan di dalam sebuah dulang oleh ibunya. Bayangkan keadaan itu, kandang hewan. Bayangkan keadaannya dulang, bukanlah dulang emas, ya, tapi dulang kayu untuk hewan makan. Di sanalah dia dibaringkan. Mengapa? Mengapa rencana Allah ini begitu lain daripada yang lain? Sedangkan dia adalah anak Allah yang sudah difirmankan, dinyatakan melalui malaikat sebelum itu. Jawabannya saudara, karena Allah mahu kita melihat dan tahu bahwa raja yang diutus bagi kita adalah raja, seorang pembela bagi kita. Seorang pembela yang tahu, mengerti karena dia sendiri sudah mengalami apa yang kita rasakan di dunia ini yang begitu menghimpit hidup kita. Dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Dia sebenarnya kaya, dia miliki segala sesuatu. Boleh saja Allah perintahkan supaya dia dilahirkan di istana raja, tetapi tidak saudara. Karena Allah punya rencana yang indah dan yang penuh dengan kasih sayang untuk menjangkau kita yang sebenarnya hidup dalam keadaan yang seperti itu. Kemiskinan semuanya tidak ada. Kesengsaraan. Tidak berkecukupan. Maka Allah tahu, Yesus tahu keadaannya.
Ya. Dan ketika dia membesar, dia tidak diterima. Dia bukanlah raja yang diterima. Tapi dalam perjalanannya di bumi ketika melayani, dia hanya mengatakan bahwa dia melakukan kehendak Bapa. Sedang tempat untuk berbaring pun dia tidak ada. Dia berjalan dari satu rumah ke satu rumah, dari satu bandar, satu kota ke satu kota. Untuk membawa pelepasan, kesembuhan kepada orang-orang yang memerlukan. Malah dia mengampuni dosa dan melepaskan sehingga orang yang terikat, orang yang tertimpa karena dosa dari sejak kecil, dari sejak keturunan, dimanifestasikan kuasanya. Bila dia dikatakan diampuni oleh Yesus, maka orang itu lepas. Namun semua ini ditolak oleh dunia. Dia ialah seorang raja yang ditolak. Namun hanya orang-orang yang mengerti, orang-orang yang menerimanya, maka baginya ada keselamatan. Malah sampai mati, dia mati dengan cara yang terhina. Begitu dia ditolak, saudara. Mari kita bacakan keadaannya dia. Apa yang dideritainya, apa yang dialaminya, sehingga membolehkan kita ini menikmati hidup yang dijanjikan dari mula-mula. Sehingga apa yang Bapa pernah rencanakan kepada Adam ketika Adam dibentuk, supaya diam di Eden semuanya ada. Ya, hidup yang penuh dengan bahagia, hidup yang berkecukupan. Semua itu telah hilang daripada kita. Kita sentiasa merasa tidak puas, tidak cukup. Namun melalui kematian Yesus, bila kita menghayatinya dan hidup di dalamnya, di sana kita akan menemukan kepuasan itu, kebahagiaan itu, kecukupan itu. Yesaya pasal yang ke-53 bernubuat tentang Yesus. Tidak ada keelokan dan tidak ada semarak padanya sehingga kita memandang dia. Dia tidak dipandang orang. Malah dia diolok-olokkan. Ayat ketiga. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ketiga. Dia dihina dan ditolak manusia. Seorang yang penuh derita dan terbiasa dengan kesakitan. Sakit sepanjang hidupnya. Dia ditolak, emosinya diganggu. Malah sampai akhir, selain daripada emosinya diganggu, diolok-olokkan, tubuhnya juga disakiti. Dia dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan kita pun menganggapnya tidak penting. Kita menganggapnya tidak penting. Sesungguhnya dialah yang menanggung penyakit kita. Amin. Dan memikul derita kita. Padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah dan ditindas. Kita menganggap bahwa dia dijadikan seperti itu karena dia tulah, dia menganggap dia anak Allah. Dunia menganggap dirinya anak Allah. Sedangkan bukan dia yang menganggap dirinya anak Allah. Allah sendiri yang berbicara melalui malaikatnya. Bahwa dia disebut anak Allah. Tapi dunia pada waktu itu tidak dapat menerima. Sehingga dikatakan bila dia menjadi seperti itu, digantung di salib, dianggap sebagai ketulahannya sendiri. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Itu semua jadi, dia tanggung semuanya karena pelanggaran kita. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita semua tersesat seperti domba, setiap orang menyimpang menurut jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Pada saat kita menyimpang daripada jalan Allah, di sanalah kita akan menemui onak duri, jalan yang berliku-liku, mengalami kesakitan. Kita terkutuk karena perbuatan dan pelanggaran kita. Namun apabila Bapa melihat semua ini, Bapa tidak tahan. Maka dia merencanakan pada akhir zaman ini, supaya anaknya ini diturunkan, supaya kita dapat dilepaskan. Supaya kita ini boleh diampuni, kita boleh dibawa dekat kepada Allah. Setelah kita ditebus, kita bertobat. Bertobat bermaksud berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan hidup lama kita. Karena dengan masa hidup dengan cara lama kita yang menyakitkan hati Allah, kita seolah-olah menghina akan kehinaan yang telah Yesus alami bagi pihak kita.
Justru kita sebagai seorang yang taat, yang Tuhan sudah janjikan berkat bagi kita. Setelah kita dilepaskan dari dosa kita, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, setelah kita ditebus dari dosa kita, tanggung jawab kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, supaya kita tidak menyalibkan Dia untuk kali yang kedua, ketiga, keempat dalam hidup kita. Dan daripada Tuhan, satu saja, Dia hanya mahu supaya kita menerima berkat ilahi. Ketika kita hidup di dunia ini, kita mengalami kedamaian, ketenangan. Kita mendapat berkat-berkat yang sudah Dia sediakan bagi kita secara materialnya, cukup untuk kita hidup. Jika lebih, kita memberi kepada yang lain, saling mengasihi. Itu tuntutan Tuhan. Kemudian setelah kita meninggalkan dunia ini, ketika nafas kita diambilnya semula, kita akan kembali kepada Dia. Kita tidak pergi ke dalam kerajaan maut yang sentiasa mahu supaya kita ini mati bersamanya. Kerajaan maut. Jadi Allah melakukan hal ini yang terbesar. Mengutus seorang raja datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dengan cara seperti ini. Supaya kita tidak menjadi milik kerajaan dunia ini. Kerajaan kegelapan, kerajaan neraka. Sebaliknya, setelah kita tamat hidup kita di dunia ini, kita akan pergi kepada Bapa. Dan jalannya hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa selain melalui Yesus Kristus. Pada saat engkau menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu, percaya bahwa Dialah yang telah mati karena engkau, mati di kayu salib dengan cara yang terhina, dan dikuburkan, kemudian bangkit semula pada hari yang ketiga. Itulah jalan keselamatan itu. Bila engkau percaya, sekarang Dia duduk di atas. Sebelum Dia kembali ke atas, Dia terlebih dahulu turun ke bumi yang paling bawah. Supaya mengangkat kita daripada kematian, yaitu kematian roh, kematian jiwa. Semua pun kita bila kita mati meninggalkan dunia ini, tubuh ini memang difirmankan akan terus tinggal di bumi. Menjadi tanah, tanah kembali kepada tanah. Tetapi yang Tuhan mahu adalah jiwa, nafas yang sudah Dia berikan kepada kita, yang memberikan kita jiwa, rohnya, akan kembali kepada Dia semula. Karena Dia begitu menyayangi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal yang Kau kasihi daripada Roh-Mu sendiri, Yesus Kristus, hidup sebagai manusia. Dan merasai segala kemiskinan, penderitaan, dan juga sudah menanggung dosa kami apabila Dia disakiti, diolok-olok. Apabila Dia ditolak, malah digantung di kayu salib, semuanya karena kami, karena Tuhan mahu melepaskan kami. Pada hari ini Tuhan, kami menerima pengampunan, pelepasan. Kami menerima pengorbanan itu yang dilakukan untuk kami. Engkau yang terlebih dahulu Tuhan berkorban untuk kami. Engkau yang terlebih dahulu datang dalam hidup kami. Saat ini kami membuka hidup kami di hadapan-Mu. Ini kami. Tebus sucikan kami oleh darah-Mu, Tuhan. Dan bawa kami ke jalan di mana kami akan menikmati berkat yang sudah Engkau janjikan kepada Bapa Abraham. Berkat yaitu daripada ketaatan Maria untuk mengikuti rencana-Mu. Jadikan kami taat supaya kami belajar daripada wanita suci ini untuk menjadi taat walaupun sakit, walaupun ditolak, walaupun banyak risiko. Tapi kami belajar taat kepada-Mu supaya rencana-Mu bagi kami, perencangan-Mu bagi hidup kami, perencanaan baik-Mu, perencanaan-Mu yang tinggi itu dalam hidup kami akan menjadi kenyataan. Bukan hanya kepada kami, tetapi kepada anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami ini hina. Sungguh kami ini tidak layak. Tetapi pengorbanan-Mu itu yang telah melayakkan kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya saudara. Semoga perkongsian Injil pada hari ini tentang firman Tuhan memberikan kita pembebasan, pelepasan, dan juga memberi kita sukacita karena kita mendapat bahagian dalam berkat yang sudah dijanjikan bagi kita sejak semula, sejak mula-mula dulu. Tuhan memberkatimu. Amin.